Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini Arosid. Silahkan kalian subscribe, like, and comment supaya channel ini berkembang dan semangat lagi untuk membuat video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dalam pembahasan materi PPKN. Adapun sekarang yang kita bahas adalah kasus-kasus ancaman terhadap sosial budaya. Kalau kita melihat foto di video ini, terlihat sangat miris sekali keadaan mereka, sehingga kita harus terketuk hatinya untuk membantu mereka. Setiap negara, termasuk Indonesia, senantiasa menghadapi ancaman yang berpotensi membahayakan integrasi nasional. Seringkali, ancaman tersebut bersifat non-militer yang tidak menggunakan senjata dan lebih bersifat abstrak, namun cukup mampu membahayakan keutuhan dan keselamatan bangsa. Tentu ancaman non-militer ini tidak bisa diabaikan karena bisa saja mengancam sebuah negara tanpa diperhitungkan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat atau warga negara harus mewaspadai ancaman non-militer. Ancaman di bidang sosial budaya yang berasal dari dalam negeri. Di antaranya, ancaman dari dalam negeri disebabkan oleh kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan. Hal inilah yang kemudian dapat menjadi pangkal permasalahan seperti kekerasan, separatisme, terorisme, dan bencana yang disebabkan oleh manusia. Ancaman-ancaman tersebut kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara, dan sebagai pemerintah tentunya harus mewaspadai hal tersebut supaya tidak terjadi di negara kita. Walaupun terjadi, bisa kita atasi dengan baik. Ancaman di bidang sosial budaya yang berasal dari luar negeri. Yang pertama, individualisme, yakni sikap mementingkan diri sendiri yang dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Sikap ini dapat memudarkan semangat gotong royong dan solidaritas sosial sebagaimana yang termuat dalam Pancasila. Tentu kita sebagai warga negara biasa saling membantu dan bergotong royong di tengah-tengah masyarakat. Tentu kebudayaan tersebut tidak boleh pudar di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup konsumtif, yakni perilaku membeli dan menggunakan barang yang lebih mementingkan faktor keinginan daripada kebutuhan dan dilakukan terus-menerus, terkadang demi memenuhi hasrat untuk memperoleh satu tinggi. Sebagai orang lebih senang menggunakan barang-barang dari luar negeri. Tentu kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat, tidak harus mempunyai sifat seperti itu, karena itu adalah sifat pemborosan. Kemudian yang ketiga, hedonisme, yaitu
pandangan yang menganggap bahwa kebahagiaan hidup dilihat dari ukuran materi dan kesenangan duniawi. Hedonisme dapat membuat manusia memaksakan diri untuk mencapai kepuasan untuk dirinya sendiri meski harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tentu hal ini juga tidak dibolehkan di tengah-tengah masyarakat karena bisa merusak norma-norma atau adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Adapun bangsa Indonesia mempunyai strategi di dalam mengatasi ancaman di bidang sosial budaya ini. Apa saja strategi bangsa Indonesia yang akan dilakukan untuk mengatasi ancaman di bidang sosial budaya? Yang pertama, berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah pegangan hidup bangsa Indonesia. Kedua, membuat kebijakan wajib belajar 12 tahun. Setiap warga negara minimal berpendidikan 12 tahun atau sejenjang SMA atau SMK. 3. Memperbanyak lapangan pekerjaan dan membina pengangguran agar dapat berkompetisi. Nah, hal yang ketiga ini juga kewajiban pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. 4. Meningkatkan rasa cinta tanah air atau patriotisme. Setiap warga negara harus memiliki rasa cinta terhadap tanah airnya. 5. Memberantas peredaran obat terlarang dan miras. Ini juga yang dilarang atau tidak dibolehkan di tengah-tengah masyarakat. 6. Memblokir situs-situs pornografi karena situs-situs ini sangat membahayakan siswa-siswi, terutama siswa remaja. 7. Menggunakan produk-produk dalam negeri Indonesia. Kita juga mempunyai produk-produk dalam negeri yang tidak kalah dengan produk-produk luar negeri. 8. Melakukan pagelaran budaya Indonesia, tentu bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana budaya Indonesia di mata dunia. 9. Menyaring kebudayaan yang masuk ke Indonesia. Jadi kebudayaan luar tidak boleh langsung kita gunakan di tengah-tengah masyarakat, namun harus kita saring terlebih dahulu. Nah, itu pembahasan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.